Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 di option manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu kita perhatikan dari tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongan mobil masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti permasalahannya ada pada suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, bebas nabrak atau benturan. Yang pertama itu kita perhatikan itu adalah dari bagian nut ya. Nut ini adalah batasan sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya ini dia masih presisi. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda yang ada di seputar mobil. Nah, jadi kita coba keliling mobil, kita pastikan, kita cek bagaimana pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil untuk memastikan mobil tidak bekas benturan. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia masih memantulkan objek atau bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita cek, kita perhatikan. Nah, bagian-bagian lain seperti kaca, terus habis itu ban, velg, dopnya juga kita perhatikan. Nah, ini kondisi ban juga masih tebal ya. Nah, kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan. Lampu-lampu juga kita cek, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi masih oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, begitu. Nah, ini kita coba buka mobil ya. Ini kunci ya. Nah, ini kunci. Nah, ini buat buka ya, 2 kali dia suaranya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita periksa ke bagian dalam, yang pertama kita pastikan aroma kendaraan. Pastikan bahwa aroma kendaraannya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard kita cek, kita pastikan kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu di pedal juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok. Kita pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan bagaimana kondisi dashboard masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi plafon masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi jok. Nah, dia joknya ini dilapisin dengan ini ya. Dia pakai sarung kondisinya juga masih oke. Sarung sementara di bagian dalam dia bahannya fabric ya, kain. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian interior itu aman. Nah, berikutnya sekarang kita coba nyalakan mesin mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin mobil, kita coba buka kap mesin, kita periksa di mesin bagian atas, bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan oli. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa kaki-kaki apakah ada rembesan oli atau tidak. Terus apakah ada karat atau ada keropos atau tidak. Nah, jika kita periksa sudah oke, kita cek juga level oli, kondisi oli, terus sama coolant radiator ya, kondisi dan levelnya kita periksa bagaimana. Nah, setelah kita cek itu sudah aman. Nah, sekarang coba kita nyalakan mobil. Nah, ini colokan buat kunci. Nah, kita masukin kunci. Sekarang kita coba nyalakan. Pastikan bahwa ini karena manual dia posisi netral ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita periksa mobil nyalanya itu harus jreng ya langsung. Karena apa? Kalau mobil nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya yang pertama di dinamo starternya, atau bisa jadi akinya sudah soak.
Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Ini karena Datsun Go Plus Panca ini mesinnya 3 silinder ya, 1200 cc 3 silinder. Jadi dia getarannya memang lebih bergetar daripada 4 silinder. Tapi memang juga kalau walaupun begitu, cuman kalau misalnya engine mountingnya masih bagus, terus mesinnya nggak pincang, masih kondisi sehat, ya getarannya juga masih minim. Bisa kita cek dengan kita pegang setir atau kita posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Nah, setelah kita cek itu aman. Nah, sekarang kita coba periksa di kilometer ya. Nah, mobil Datsun Go Plus Panca ini kilometernya di 21.000. Jadi ini ada service record terakhirnya, jadi servis di 18.000, jadi servis berikutnya di 23.000. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga masih lengkap jadinya ya. Jadi buku servis juga masih ada serta buku manual petunjuk juga masih ada seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi mobil serta record servisnya itu sinkron ya, sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah di reset atau diturunkan. Oke, nah sekarang kita coba periksa bagian mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin ada di bagian bawah nih. Nah, ini yang tuas warna hitam. Kita coba buka. Nah, di bagian sini juga ada buat tuas ini apa namanya itu? Bagasi sama ini tangki bensin ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, kita sudah buka. Nah, sebelum kita periksa ke bagian mesin, kita periksa juga kondisi door trim. Nah, karena apa? Karena interior sangat penting. Sebagian besar yang beli mobil akan berada di dalam mobil ya. Oke. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini dia tuas power window, dia cuma ada satu. Sedangkan di bagian penumpang dia juga ada satu ya, penumpang sebelah kiri. Tapi di belakang dia masih pakai engkol ya. Nah, ini apa namanya? Door trim sudah kita periksa. Terus habis itu juga ini juga spion, dia modelnya masih manual ya, jadi dia masih pengoperasiannya masih digerakin secara manual untuk mengatur ininya, cerminnya. Nah, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah, sealer di pintu di sini masih oke. Karena apa? Karena kalau pintu sealernya sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa, kita buka kap mesin. Dia ada di sebelah kanan ya. Nah, ini dia agak tengah ke kanan. Nah, ini kita modelnya kita dorong ke sebelah kiri. Nah, oke. Nah, Datsun Go Plus Panca ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan Nissan Mars ya, yang sudah terkenal, cukup lumayan oke juga ya, dan bandel. Dan dia juga sudah mulai dari tahun 2010 ya, Nissan Mars. Jadi sudah terbukti hampir 13 tahun ya. Jadi penggunaan mesin ini. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita pertama kita perhatikan adalah di ritme suara mesinnya masih konstan, masih halus. Terus habis itu getaran mesinnya juga masih minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa. Nah, ini di kap mesin juga ada sealer, kita cek apakah sealer kondisinya masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita periksa untuk memastikan bahwa jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, terus habis itu di bagian depan juga apron juga kita periksa. Nah, ini besi yang memanjang, kondisinya bagaimana, jangan sampai ada bekas ketukan, dan di samping juga kita periksa. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin untuk memastikan mesin mobil tidak terkena banjir. Nah, oke. Setelah kita cek bagian mesin, kita tutup kap mesin. Nah, sekarang kita coba cek ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 5+2 ya, jadi bisa 7, tapi di 2 yang di belakang anak kecil saja atau orang yang ukuran tinggi badannya tidak terlalu tinggi. Nah, mobil keluarga yang terkenal irit. Terus habis itu mobil juga perawatannya juga termasuk yang mudah juga. Hampir semua bengkel juga bisa menangani. Spare partnya pun juga dia berbagi dengan Nissan Mars ya, jadi ketersediaannya juga cukup oke. Nah, mungkin
Datsun Go Plus Panca 1,2 T-option ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita periksa bagaimana di bagian tengah ya. Bagian tengah saya buka pintu, sekarang saya coba masuk ke bagian tengah. Oke. Nah bagian tengah, nah saya duduk, saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah terus habis itu untuk headroom saya masih dapat sekitar 6 jari ini bisa. Nah terus habis itu di bagian belakang pun juga, nah ini memang space-nya, nah ini masih lumayan sih untuk ukuran kaki, tapi joknya tidak terlalu besar. Dia pelipatannya 100% ke depan, tidak ada senderan kepala. Nah terus seat belt juga dia 2 titik ada di bagian tengah seperti itu. Oke. Nah terus habis itu di bagian tengah ini seat belt ada 2 titik, 3 titik di 2 tempat. Nah ini ada 2 titik di sini, ada mana keduduk. Nah ini di sini. Oke. Nah terus habis itu di bagian sini, nah ini door trim. Nah ini dia masih engkol ya, engkol. Terus habis itu di sini ada handle tangan. Nah lampu ada di depan saja ya, lampu baca. Nah terus habis itu apalagi ya, di sini ada kantong penyimpanan kantong ya. Nah dia joknya lucu, dia model nyatu jadi satu, walaupun terpisah tapi menyatu seperti itu. Oke. Nah sekarang kita keluar, kita periksa di door trim. Nah ini door trim kondisi juga masih oke. Ini engkolnya ya, engkol. Nah di sini sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya bisa dengan jari. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan bahwa kondisi pintu masih oke. Nah sudah, sekarang kita pindah. Nah ini ban juga masih tebal, dia pakai dop ya, bukan pakai pelek. Ada yang kalau mau ganti bisa sih aftermarket, atau yang khusus Datsun juga sepertinya ada. Nah terus habis itu kita sekarang ke bagian belakang. Nah di bagian belakang dia sudah ada spoiler belakang. Terus habis itu lampu rem, dia kaca belum dilengkapi dengan defogger belum ada, wiper belakang juga belum ada. Nah cuman ada tambahan ini kamera mundur ya, jadi sudah kamera mundur. Nah terus ada sensor parkir, ada 2 di bagian belakang. Nah dia bukanya hanya dari bagian belakang. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Bagian belakang, bagian dalam. Nah kalau jok baris ketiga tidak ditutup, memang space tidak ini ya, bisa dikatakan tidak ada space seperti itu. Nah di sini juga kita bisa periksa ya untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu sealer pintu bagian belakang juga kita periksa, pastikan bahwa sealer belakang. Terus habis itu kondisi sini tulangan pintu aman, tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Oke. Nah sekarang kita tutup, sekarang kita pindah ke sini. Nah pengisian bensin dia ada di sebelah ini ya. Oh kepencet lagi, ya udah. Tadi udah kebuka, cuman saya kepencet lagi. Nah oke. Ada di sebelah kiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pintu. Nah di sini door trim pintu kondisi juga masih oke. Terus sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke ya. Nah sini child lock. Nah ini tampilan jok bagian tengah ya secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke bagian depan. Nah di bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu depan juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah ini oke. Nah ini tampilan bagian depan ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di bagian dalam. Nah sekarang kita periksa. Nah ini setir kulit jeruk masih oke, kondisi setir juga masih oke. Dia belum ada airbagnya. Nah di bagian sini ini adalah cluster speedometernya. Ini buat speedometer, di sini RPM, dia modelnya digital. Nah terus habis itu di sini ada pengaturan di sebelah kanan buat lampu sama lampu sen ya. Lampu sen. Terus di sini ada pengaturan buat wiper depan sama air wiper. Nah terus habis itu sebentar, ini kita sebentar, kita kecilin dulu. Bentar, kita balik dulu. Saya takut nanti kena ini nih. Bentar, home dulu. Nah matiin aja dulu. Oke. Ini sorry, saya takut kalau ada suara radio nanti takut kena ini klaim dari YouTube ya, klaim hak cipta. Nah kita ke konsol tengah ya. Nah di konsol tengah ini ada kisi-kisi AC, di modelnya bulat, ada 2. Nah audionya sudah diganti dengan Android, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah di bagian bawah sini ini dia pengaturan AC hanya 2. Jadi ini buat kecepatan AC, terus habis itu di sini buat suhu AC.
Nah, terus habis itu di sini ada power outlet, terus habis itu di sini rem tangan. Rem tangan modelnya model tarik ya. Nah, terus habis itu ini manual, kecepatan dia 5 kecepatan plus mundur. Nah, oke. Terus habis itu joknya dia menyatu ya di sini. Jadi agak lebar, cuman memang tidak aman, jangan taruh anak kecil di sini, tidak aman. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan. Ini bisa buat naruh tisu atau apa nih, masih barang-barang. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka di sini. Oke. Nah, di bagian pintu, nah ini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sini speaker ya, sama ini nih. Dia cuman Dia cuman kiri kanan aja untuk ini tombol power window-nya. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka juga. Sini ada tempat penyimpanan terbuka juga nih di bagian bawah. Nah, kita ke atas. Nah, ke atas kita lihat sun visor. Dia belum ada cermin. Terus spion belum ada pengaturan kesilauannya. Ini lampu baca. Nah, di sini spion sun visor juga belum ada cermin. Nah, terus handle di bagian depan tidak ada, malah di belakang ada, di bagian depan kiri kanan tidak ada. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya T-Option manual tahun 2015. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah juga bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah ya. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita mau beli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, power steeringnya, koplingnya, terus habis itu perpindahan giginya, pengeremannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini sosmed juga jangan lupa ya, follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, terus TikTok, Twitter di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist adalah playlist beberapa review, playlist stok, terus habis itu playlist review mobil Datsun yang lainnya. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Nah, share juga video ini ke keluarga, teman-teman, sahabat, kerabat, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.